Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Izzah, NIM 12010121017 dari kelas PAI 2G, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban masyarakat Arab dan Muslim ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah pada tahun 611 sampai dengan 631 Masehi dengan dosen pengampu Bapak Sudirman Anwar, MPDI CHT CI. Baiklah, masuk dengan materi yang pertama, yaitu Muhammad sebagai pemimpin agama dan negara periode Makkah dan Madinah. Pada pertengahan periode Sasani akhir dan Khilafah awal, dunia berada dalam keadaan spiritual yang merusak kehidupan sosial masyarakatnya. Keserakahan telah menghapus moral serta penindasan telah melumpuhkan mayoritas penduduknya. Bangsa-bangsa peradaban tertua di dunia yang dulunya pernah merdeka dan produktif seperti Assyria, Tunisia, dan Mesir kini tidak berkutik di bawah ancaman dan cengkraman serigala Romawi. Sementara peradaban Babilonia yang menderita akibat dominasi Persia hanya dibolehkan hidup marginal. Semua kekayaan negerinya dieksploitasi untuk memenuhi perbendaharaan pada kaisar Persia dan kaki tangannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu biografi Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah adalah pembawa ajaran agama Islam dan diyakini oleh umat muslimin sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Menurut biografi yang tercatat oleh ahli sejarah tentang Muhammad, ia disebutkan lahir sekitar tahun 570 Masehi di Makkah dan wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hijaz, Saudi Arabia. Muhammad lahir di kota Mekah di bagian selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan perang. Ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang di Madinah ketika Muhammad masih dalam kandungan. Muhammad menerima wahyu yang pertama pada tahun 610 Masehi dan mulai berdakwah untuk pertama kalinya secara terang-terangan pada tahun 613 Masehi. Tepatnya diangkat menjadi rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surah pertama dari Al-Quran yang disampaikan kepada Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, selama 3 tahun pertama sejak pengangkatannya sebagai rasul. Muhammad hanya menyebarkan Islam secara terbatas di kalangan teman dekat dan kerabatnya. Hal ini untuk mencegah timbulnya reaksi penolakan secara keras kalangan bangsa Arab yang saat itu sudah terasimilasi budayanya dengan tindakan amoral. Kemudian, uraian selanjutnya yaitu sejarah munculnya Islam sebagai entitas sosial dan politik. Selama berabad-abad, kehidupan di semenanjung Arabia berlangsung tanpa pengaturan pemerintahan yang jelas. Persia dan Romawi yang merupakan wilayah tetangga secara tidak langsung berkuasa atas semenanjung Arabia dan sangat mempengaruhi kehidupan sosial politik bangsa Arab. Secara sosial politik, bangsa Arab terpecah menjadi berbagai suku dan sering di antara mereka terjadi perselisihan. Perselisihan antar suku ini sering berkembang menjadi peperangan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Arabia dalam keadaan terbagi. Masyarakatnya yang tengah menjadi eksperimen pembentukan politik terancam oleh anarki, kekuasaan kesukuan yang mana sangat mengancam stabilitas pertanian, aktivitas komersial, dan ikatan politik. Masyarakatnya merupakan satu komunitas sosial yang telah terjamah oleh sejumlah pengaruh
kerajaan namun tidak disertai dengan sebuah pemerintahan. Adapun yang selanjutnya yaitu realitas sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW memberikan sumbangan luar biasa terhadap bangunan filsafat politik dan praktik pemerintahan. Kontribusinya ini menjadi saksi hidup yang membuktikan kebesarannya sebagai negarawan yang jenius dan kecakapan yang luar biasa bagi masyarakat yang memiliki visi dan pandangan jauh ke depan. Setelah memperhatikan sejumlah peristiwa, interaksi Muhammad dengan masyarakat Makkah, kepribadiannya, dan ajarannya yang menginspirasi, jelaslah Muhammad akan menjadi orang besar dan tidak ada yang mampu menghentikannya. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu Baiat Aqobah pada tahun 621 Masehi, kontrak politik pertama Muhammad. Baiat berarti perjanjian atau ikrar bagi penerima dan sanggup memikul untuk melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan. Baiat Aqobah atau bisa disebut dengan perjanjian Aqobah merupakan perjanjian kesetiaan antara Nabi Muhammad SAW dan 12 orang suku Yasrib atau suku Khazraj dan suku Aus yang sedang melakukan perjalanan haji ke Makkah. Perjanjian ini berlangsung di kaki Bukit Aqobah, Mina. Pada masa inilah Islam mulai tersebar di kalangan penduduk Madinah. Salah satu isi perjanjian ini merujuk pada Ubadah ibnu Samit, berbunyi, "Kami bersumpah untuk berperang, patuh sepenuhnya pada Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun sengsara, dalam keadaan mudah maupun sukar." Baiklah, sekian penjelasan materi singkat dari saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.